Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari pada pagi hari ini kita datang dengan penuh rasa syukur, penuh dengan sukacita menghadap kepada Tuhan kita. Mari bersama-sama kita terlebih dahulu membaca Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kembali pada pagi hari ini kami datang ke rumah-Mu ya Tuhan, mengucap syukur. Dan kami berterima kasih atas semua kebaikan yang sudah Bapa berikan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Tuhan, sebelumnya kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan mengampuni kami, kuduskan sucikan kami, agar kami layak beribadah kepada Engkau, agar segala puji-pujian kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan dan berbau harum. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Jadikanku baru di setiap waktu. Ku mau menjadi hamba-Mu. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi saksi-Mu, mewartakan kasih kebaikan-Mu. Tuhan, inilah diriku. Pimpin aku menuju jalan-Mu. Tenangkan hatiku, sadarkan salahku. Ajarku bersih-Mu di setiap waktu. Ku mau menjadi hamba-Mu. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi saksi-Mu, mewartakan kasih kebaikan-Mu. Tuhan, jiwa yang hancur, hati yang patah tidak akan Kau pandang hina. Itulah hidupku yang kubawa ke mezbah-Mu. Ya Tuhan, jadikanlah hatiku tahir. Perbaruhilah batinku dengan roh yang teguh. Lengkapilah aku dengan jiwa yang lelah, agar bibir mulutku terbuka menyampaikan puji-pujian bagi-Mu, agar pikiranku tangkas menangkap isi hati-Mu, agar hatiku lembut mengalirkan kasih-Mu. Ya Tuhan, inilah hidupku, milik yang Kau beli dengan darah-Mu. Aku ada di hati-Mu sebagai kekasih-Mu. Aku ada di tangan-Mu sebagai alat kemuliaan-Mu. Aku ada di hadirat-Mu sebagai hamba-Mu. Sungguh Engkau besar dan agung dalam hidupku. Amin. Ku mau menjadi hamba-Mu. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau
Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau masuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama membaca pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam saudara-saudari kasih Tuhan, pagi ini kita kembali beribadah mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, pada pagi ini kami bersyukur atas kasih Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, membuka hati kami, pikiran kami, untuk kami dapat mendengar setiap sabda firman Tuhan. Kira kuasa Tuhan menyertai hamba-Mu ini, dan bibir hamba Tuhan pakai untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada pagi ini tema kita dalam khotbah mengikuti jalan Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, apakah saudara hari ini, apa yang saudara kerjakan mengikuti jalan Tuhan atau mengikuti jalan sendiri? Mari kita buka firman Tuhan di Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lulus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, saudara kasih Tuhan, ada jalan disangka semua lulus, tapi ujungnya adalah maut. Saudara kasih Tuhan, kita sebagai manusia hanya melihat apa yang di depan kita. Saudara melihat jalannya bagus, tapi saudara tidak tahu ujungnya apa. Karena saudara melihat secara horizontal, Tuhan melihat secara vertikal. Saudara kasih Tuhan, ketika kita berpergian ke suatu tempat, yang pertama-tama menjadi perhatian kita adalah jalan dan arah kemana kaki kita harus melangkah. Tanpa ada jalan, kita tidak akan pernah bisa mencapai tujuan yang kita mau tuju. Kalau kita salah atau keliru, berakibat sangat fatal. Jangankan mengantar kita sampai kepada tujuan, sebaiknya malah kita tersesat. Saudara, walaupun kita pakai Google Map, saya sering juga pakai Google Map. Kadang-kadang kelihatannya mengarah kita lurus, tetapi sering terjebak. Saya pernah pergi, saya sudah lama tidak pernah ke Hotel Shangri-La. Suatu hari saya ada undangan untuk pergi ke Hotel Shangri-La. Saya bersama istri saya sampai Google Map untuk menuju ke Hotel Shangri-La. Dari lemah saya Pandai Kapuk sampai ke Shangri-La. Saudara, di arahnya terus jalan tol. Keluar kiri kanan. Ternyata ada perubahan jalan. Banyak jalan ditutup. Saudara tahu, dari rumah saya ke Shangri-La biasanya setengah jam. Itu hari Minggu. Hari saya sampai sana, itu butuh 1,5 jam. Kenapa? Jalannya selalu salah. Arahnya tertutup dan arahnya kemudian sesuai dengan Google Map-nya semua sampai buntu. Akhirnya saya berdoa, Tuhan tolong saya. Akhirnya saya matikan Google Map, saya bilang Tuhan tolong saya.
Roh Kudus pimpin saya pergi ke tempat sesuai dengan apa yang saya ingin tujukan. Akhirnya saya jalan tanpa Google Map. Dengan Roh Kudus pimpin, mengarah saya ke kiri, ke kanan, saya tiba. Nah, ini kelihatannya mungkin kesaksian saya buat saudara itu aneh. Tapi itu terjadi dalam hidup saya. Nah, seperti apa yang dikatakan firman pada hari ini. Ada jalan yang disangka lurus menuju suatu tempat. Tetapi ujungnya adalah maut. Nah, menuju suatu tempat, kita sangka lurus, tapi ujungnya belum tentu apa yang kita berpikir selurus apa yang kita lihat. Tindakan sering terjadi pada awalnya baik. Kita kurang bisa menyadari bahwa pada ujungnya hancur dan binasa. Saudara kasih Tuhan, sebagian orang akan cenderung menginginkan sesuatu didapatkan dengan cepat tanpa memperhitungkan resikonya. Nah, saudara kasih Tuhan, pada Amsal 21 ayat 2, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangan sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hatinya. Saudara kasih Tuhan, jadi untuk mencapai satu tujuan, kita memerlukan jalan yang benar. Setelah itu kita juga membutuhkan panduan dan arahan agar kita tidak salah langkah. Hal apa yang harus kita lakukan agar jalan kita yang kita tempuh tidak berujung pada maut? Yaitu kita harus memilih jalan yang benar. Ketika kita sudah berkomitmen untuk memilih jalan yang benar, maka apapun yang kita mau lakukan harus melibatkan Tuhan. Jalan yang benar dalam kehidupan seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Saudara kasih Tuhan. Langkah utama yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan. Dan mempercaya semua kehidupan kita kepadanya. Seperti firman Tuhan menulis di Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara kasih Tuhan, inilah langkah yang harus kita lakukan. Menaruhkan semua kepada Tuhan. Dan tidak memakai pengertian kita sendiri. Dalam kitab Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya dan ia akan bertindak. Ia akan meluncurkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saudara, inilah yang ditulis puisi oleh Daud. Dia seorang raja yang mempunyai segalanya. Tetapi Daud menyadari bahwa apa yang dimiliki ada terbatas. Karena itulah Daud menyerahkan jalannya kepada Tuhan. Kita pun manusia ada banyak lemahnya. Manusia sangat terbatas. Seperti Daud. Sering kita tersesat seperti domba. Tidak tahu jalannya. Dia kalau jalan sendiri pasti tersesat. Maka dia butuh gembala. Beda dengan kambing. Maka kambing selalu jalan dengan suka-suka dia. Nah, saudara kasih Tuhan. Di dalam kitab Yesaya 53 ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara kasih Tuhan, karena itulah serahkan jalan kita kepada Tuhan. Agar kita tidak tersesat. Ia akan bertindak dan ia akan mengambil alih seluruh beban kita. Siapapun dari kita tidak terbebas dari pergumulan hidup. Karena kepada kita dikaruniakan. Bukan hanya percaya saja. Tetapi juga menderita untuk dia. Seperti halnya pemazmur. Sering kita berada dalam lembah kegelapan.
lembah penderitaan, tetapi disitulah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Saudara kasih Tuhan, saya akan beri contoh di Alkitab. Yunus adalah orang yang dipilih Tuhan untuk memberitakan Injil ke Niniwe. Tetapi Yunus menolak apa yang ditunjukkan jalan oleh Tuhan. Ia melarikan diri ke Tarsik, jauh dari hadapan Tuhan. Ia tidak mendengar apa yang diperintahkan Tuhan. Ia tidak menyerahkan diri kepada Tuhan. Akibatnya datang angin ribut. Kalau tidak mau menghadapi angin ribut, maka serahkanlah jalan kita kepada Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Kalau ada angin ribut, ada badai, Tuhan akan memprotek kita. Berjalan saja terus, karena ada Dia yang selalu beserta kita. Ikut jalan Tuhan akan membuat kita selalu damai sejahtera. Kalau kita ada di jalan Tuhan, maka dalam sekejap Ia bisa memberi kelimpahan berkat kepada kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak mengikuti jalan Tuhan, maka dalam sekejap Ia dapat mengambil semua apa yang kita miliki. Saudara kasih Tuhan, selama kita ada di jalan Tuhan, selama itulah kita akan dipelihara Tuhan. Jadi seperti Yosua, kalau kita ingin berhasil dalam perjalanan hidup kita, maka kita serahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Dan komitmen kita dengan Tuhan. Jangan ragu Tuhan. Percaya Tuhan tidak akan kecewa, saudara kasih Tuhan. Unsur mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan akan membuat Tuhan yang bertindak. Pergumulan kita besar, tetapi ada Tuhan yang lebih besar dari pergumulan kita. Ia akan muncul kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Tuhan akan memunculkan keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan dalam hal-hal yang besar bagi kita. Karena itu, bertahan, tetap kuat dalam Tuhan. Jangan mundur, jangan kecewa. Tuhan sudah menyiapkan berkat-berkat untuk kita. Bersama Tuhan, kita akan cakap menanggung segala perkara. Bersama Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Seperti apa yang tuliskan Daud di dalam Mazmur 18 ayat 31. Ayat 31. Adapun Allah, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadikan perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Nah, ketika kita baca Mazmur 18 ini, kita dapat menemukan bagaimana Daud menaikkan syukur kepada Tuhan karena segala perbuatan ajaib dan perlindungan Tuhan bagi hidupnya. Namun hal itu tidak terjadi tanpa alasan. Allah bertindak demikian dalam hidup Daud karena Daud sejak masa muda telah membangun keintiman dengan Tuhan. Sejak masa pengembaraan domba dia di padang rumput hingga menjadi raja Israel, Daud tidak pernah merupakan Tuhan. Sehingga kedekatan Daud dengan Tuhan membuat Daud dapat memahami segala jalan Tuhan dengan sempurna. Meskipun menghadapi banyak peperangan di situasi yang sangat berat, dikejar-kejar musuh, dikejar-kejar Saul, sehingga harus Daud bersembunyi di goa-goa. Namun Daud mampu melihat dan memahami situasi itu dari sudut pandangan Allah. Daud sangat yakin bahwa Tuhan selalu ada bersamanya. Bagaimana Daud dapat menghadapi? Bagaimana Daud dapat memahami jalan Tuhan dengan sempurna? Daud menerima dan mengikuti segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Apapun yang Tuhan perbuat, Tuhan percaya bahwa itu adalah yang terbaik bagi dirinya. Tidak ngotot, dia serahkan penuh kepada Tuhan. Saat Daud muda, ia menerima tugas yang tidak nyaman
sebagai gembala domba. Sedangkan kakak-kakaknya menjadi prajurit Saul. Daud diurapi jadi raja. Ia tidak langsung mendapat tahta. Daud harus menunggu bertahun-tahun lamanya. Nah saudara, Daud ingat segala atas kebaikan Tuhan. Semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupnya tidak pernah Daud lupakan. Di dalam Mazmur 40 ayat 6. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Nah saudara, Daud tidak pernah lupakan atas kebaikan Tuhan. Nah saudara kasih Tuhan, Daud selalu memeriksakan hidupnya. Apakah dia sudah selaras dengan kehendak Allah? Daud dikenal sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Apa yang ia lakukan? Selalu berdasarkan apa yang kehendak Tuhan. Itulah sebabnya Daud berani berkata di Mazmur 26 ayat 2. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Saudara kasih Tuhan, mari kita ikutlah teladan Daud ini, supaya kita pun dapat memahami jalan Tuhan yang sempurna bagi hidup kita masing-masing. Jadi apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita pada hari ini, semua kita terima dan ikutlah dengan sungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Jadi saudara, apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, dan apa yang terjadi dalam hidup kita pada saat ini, baik suka, baik duka, baik dalam keterpurukan, semua itu harus kita terima. Dan ikutlah Tuhan dengan kesungguh hatimu. Ikutlah jalan Tuhan. Jangan menolak dan merasa kecewa terhadap Tuhan. Lalu ingat, hitunglah setiap berkat dan kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Jangan dilupakan. Tetapi jadilah itu sebagai semangat untuk terus berharap kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang terakhir, belajarlah untuk senantiasa memeriksakan hidup kita yang kita jalani. Pastikan kita tidak menyimpang dari kehendak Tuhan. Maka hidup kita akan selalu Tuhan campur tangan, Tuhan pimpin, Tuhan tolong, dan Tuhan berkati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus pasti menolong kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk mengikuti jalan Tuhan. Sering sekali kita memakai mata jasmani kita. Tuhan mengajar kita, ketika kita memakai mata jasmani kita, kita tidak mampu melihat ujung dari jalan. Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia melihat semua dari ujung apa yang kita jalani. Kita harus belajar menyerahkan semua kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Tidak mengandalkan dengan pandangan sendiri. Tidak mengandalkan pikiran sendiri. Letakkan semua pergumulan kita pada Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin kita. Biar Tuhan yang bawa kita jalan. Maka kita akan hidup selalu dengan damai sejahtera dan diberkati Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, marilah saya ajak saudara, jangan mengikuti jalan sendiri. Kalau mengikut jalan sendiri, ujungnya adalah maut. Saudara tidak mampu melihat apa yang saudara jalani dalam hidup saudara di ujungnya. Tapi Tuhan melihat. Ayo, mari kita di situasi sekarang ini, apapun kesulitan saudara, apapun pergumulan saudara, ayo kita serahkan kepada Tuhan. Minta Tuhan yang pimpin kita. Ikutlah apa yang Tuhan firmankan. Ikutlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita taat saja. Ikutlah jalan Tuhan. Pasti semua indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati.